Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belva Pranama Sribowo, mahasiswa Teknik Informasi Pagi dengan nomor induk mahasiswa atau NIM 2023-12066. Yang terhormat Ibu Ismi Aiman Rafida, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman dasar. Di video ini saya akan mempresentasikan proyek saya yang digunakan sebagai pengganti ujian akhir semester atau UAS pada mata kuliah pemrograman dasar. Proyek yang akan saya jelaskan ini merupakan suatu program dengan bahasa C++ mengenai sistem pembelian otomatis coffee shop yang akan menampilkan flowchart, source code, dan output nantinya. Yang di dalamnya terdapat pengaplikasian dari modul yang telah kami pelajari sebelumnya, yaitu statement pengendalian, statement perulangan, dan function. Untuk flowchart, sebelum masuk ke program, pertama-tama saya akan menampilkan flowchart atau dapat disebut juga dengan diagram alur. Karena pada dasarnya flowchart sebuah penyederhanaan rangkaian prosedur agar dapat lebih mudah dipahami oleh semua orang. Flowchart dimulai dengan terminator yang diisi tulisan start, kemudian dilanjut membuat data menggunakan kotak yang berarti proses pembuatan data-data yang akan digunakan di dalam program nantinya. Kemudian di sini ada proses ulang. Ini merupakan perintah goto yang nanti berfungsi sebagai perulangan. Kemudian menampilkan nama tokonya, toko kopi, kemudian alamatnya dan beberapa pilihan minuman dan juga pilihan bayar. Kemudian akan dilanjutkan pengisian pilihan pesanan, yang mana di sini jika ada 7 pilihan, yang 1 sampai 7 itu kopinya, untuk yang ketujuh itu pilihan untuk membayar. Jika pesanan atau penginputan kita 1 sampai 6, dia akan ke bawah sini. Kemudian jika tidak, dia akan berarti bayar. Jika tidak, berarti menampilkan silahkan mengisi sesuai pilihan yang ada. Ini nanti akan tertampilkan di dalam program. Untuk pengisian yang 1 sampai 6 untuk kopi-kopinya, dia akan dilanjutkan untuk pengisian ukuran, yaitu 1 kecil, 2 untuk sedang, 3 untuk besar. Jika pengisian yang pertama akan terbaca sebagai espresso. Espresso dengan ukuran 1 itu harganya akan terbaca sebagai 15.000, untuk ukuran kedua itu 20.000, dan jika tidak, dia akan terbaca sebagai ukuran ketiga, yaitu 25.000. Untuk es 2, barangnya cappuccino, ukuran pertama itu 27.000, ukuran kedua 32.000, untuk ukuran ketiga 37.000. Untuk ketiga itu avocado, ukuran pertamanya 30.000, ukuran keduanya 35.000, ukuran ketiganya 40.000. Untuk es 4 yaitu latte, ukuran pertama 27.000, ukuran kedua 32.000, ukuran ketiga itu 37.000. Untuk macchiato, ukuran pertamanya 10.000, ukuran keduanya 15.000, ukuran ketiganya 20.000. Dan untuk americano, ukuran pertamanya terbaca sebagai 20.000, ukuran keduanya terbaca sebagai 25.000, ukuran ketiganya akan terbaca sebagai 30.000. Di setiap pilihan ini semua akan terhubung kepada sebuah konektor, yang mana di sini ada 3 konektornya, konektor A, konektor B, dan konektor C, yang akan disambungkan ke dalam sini nantinya. Yang dilanjut untuk mengisi jumlah barang, kemudian masuk ke sebuah function, yaitu function total, fungsi total, yang akan berfungsi sebagai mengolah data harga dan juga jumlah barang. Data harga akan dikali jumlah barang. Kemudian akan menampilkan data jumlah barang, dan kemudian ini harganya, yaitu pemanggilan fungsi tadi. Dia akan kembali untuk pengisian pesanan sampai kita menginputkan 7, yaitu pembayaran. Untuk yang ketujuh, dia akan dilanjutkan sebuah function lagi, yaitu fungsi diskon. Jika total itu lebih dari sama dengan 20.000, dia akan mendapat diskon sebesar 15% dari total. Kemudian jika totalnya itu kurang lebih 60.000 ke atas, dia akan mendapat diskon 10%, sebesar 10%. Untuk
Jika tidak, total yang lebih dari atau sama dengan 30.000, dia akan mendapat diskon sebesar 5%. Kemudian setelah pemanggilan diskon, dia akan menampilkan total bayar, yaitu Pak, di sini proses total bayar yaitu total dikurangi diskon tersebut. Kemudian menampilkan uang bayar dengan data total, diskon dengan data diskon, total bayar dengan data total bayar. Kemudian di sini ada konektor D yang akan disambungkan ke sini, yang mana akan dilanjut untuk pengisian pembayaran dengan habis itu pemanggilan fungsi pengurangan untuk dimasukkan ke dalam data kembalian. Fungsi pengurangan ini berisi proses yaitu bayar dikurangi total bayar. Kemudian dia akan menampilkan kembalian kita itu berapa. Kemudian di sini disambung oleh konektor E yang mana akan tersambung di sini. Di sini ada proses menu lagi yang mana akan dilanjutkan untuk mengisi apakah Anda ingin berbelanja lagi. Jika isian kita Y atau iya, dia akan menuju ke sini, menuju ke ulang, yang mana dia akan mengulangi program lagi dari awal. Jika tidak, dia akan menuju ke selesai. Program akan terselesaikan dan menampilkan terima kasih telah berbelanja di toko kopi dan program akan berakhir. Jika tidak atau penginputan kita selain Y atau T, dia akan menampilkan inputkan Y atau T. Kemudian dia akan menuju menu lagi dan kembali ke sini untuk mengisi Anda ingin berbelanja lagi atau tidak. Untuk selanjutnya itu source code dan output. Untuk source code di sini dimulai dengan header include IOStream sebagai pemasukan header file IOStream ke dalam program yang sedang dikembangkan. Header file IOStream ini berguna untuk standar input-output stream. Kemudian dilanjut untuk using namespace std, yang mana untuk pemanggilan fungsi dalam penulisan secara langsung. Terus di sini ada beberapa kelas data atau fungsi, yaitu di sini ada fungsi harga total pemesanan yang bertipe integer dengan dua variabel integer juga di dalamnya yang berisi pengembalian nilai harga dikali jumlah barang. Kemudian fungsi kembalian di sini tipe fungsinya itu integer, tipe fungsi integer pengurangan yang mana isinya itu dua variabel integer bayar dan integer total bayar dengan pengembalian nilai bayar dikurangi total bayar. Kemudian fungsi diskon yang bertipe double dengan variabel integer total yang mana jika totalnya itu lebih dari sama dengan 12.000 dia akan dikembalikan 0,15 dikali total yang mana berarti diskon 15%. Sama dengan yang lainnya, jika total lebih dari sama dengan 60.000 dia akan dikembalikan 10%-nya dari total. Untuk yang 30.000 dia akan dikembalikan 5%-nya dari total. Kemudian masuk ke fungsi utama yang mana di sini ada pengdeklarasian beberapa data integer pesanan, jumlah barang, harga, total bayar, diskon dan kembali. Untuk di sini ada char juga, data char untuk ulang dan ukuran dan juga string untuk barang. Di sini ada fungsi ulang yang mana ini berfungsi untuk lanjutan dari goto yang berfungsi untuk memerintah CPU melompat ke baris manapun berdasarkan label yang telah dibuat. Nah, ini label yang akan saya lempar. Ini label yang saya buat untuk pelemparan goto. Kemudian di sini ada sistem CLS yang berfungsi sebagai membersihkan layar pada program yang akan dijalankan, sehingga pemrograman dapat menentukan saat untuk menghapus data yang telah dijalankan tanpa harus menutup program tersebut dan membukanya kembali. Dan di sini ada beberapa tampilan yang saya tampilkan outputnya. Oke.
tampilan kurang lebih akan menjadi seperti ini dengan lanjutan fungsi perulangan yang penginputan yang akan masuk dalam fungsi perulangan, yaitu masukkan pilihan untuk pesanan 1 untuk espresso akan terbaca sebagai espresso, dengan kemudian kita akan disuruh pilih ukuran 1, 2, atau 3, untuk 1 kecil, 2 sedang, 3 itu besar. Kita pilih 1, kemudian jumlah barangnya 1. Nah, kemudian dia akan terbaca sebagai 1 espresso sama dengan 15.000. Di sini switch pesanan untuk case 1 barangnya akan terbaca espresso dengan harga ukuran, jika ukurannya 1 itu 15.000, jika ukurannya 2 nanti 20.000, untuk ukuran ketiga itu 25.000. Nah, ini sebenarnya fungsi if yang penulisannya disederhanakan lagi supaya tidak membingungkan, karena ini merupakan switch. Jika dimasukkan if lagi nanti takutnya membingungkan di mata. Ini akan berlaku hal yang sama untuk semua case lebih tepatnya case 1 sampai case 6. Untuk ini jika case 1 sampai 6 karena akan dilanjutkan untuk ukuran, kemudian akan dilanjutkan untuk jumlah barang yang akan dibeli. Kemudian penginputan jumlah barang dengan fungsi total pemanggilan total ini, jumlah pemanggilan total. Jadi fungsi total ini akan dipanggil, dimasukkan ke dalam data total, tapi dia akan terbaca terus menerus dan ditambahkan. Jadi total untuk yang pertama ini contoh total yang pertama, kemudian yang kedua saya akan isikan sebagai cappuccino dengan ukuran 3, jumlah barangnya 1. Nah, dia nanti akan untuk total ini dia akan terbaca untuk yang pertama dan yang kedua. Jadi ini merupakan jumlah dari totalnya ini yang akan terpanggil beberapa kali, yang kalian menginputnya beberapa kali. Kemudian untuk jika ini misalkan kita sudah selesai membeli, kita menginputkan 7 yaitu membayar. Di sini akan masuk ke case 7 yaitu dia akan membersihkan sistem. Seperti yang dilihat, dia akan khusus untuk pembelian tadi dia akan hilang, dan khusus untuk ke bawahnya yang akan ditampilkan. Di sini ada proses diskon, yang mana proses pemanggilan fungsi diskon tadi ke dalam tab data diskon. Kemudian dilanjut, di sini ada proses lagi yaitu proses total bayar, yang mana sama dengan total dikurangi diskon. Kemudian di sini adalah pengoutputan, yang mana ini total dari pembelian yaitu data total itu, kemudian diskonnya itu ada berapa, kemudian total bayarnya. Ini total yang perlu dibayar itu segini. Kemudian akan dilanjutkan untuk penginputan bayar. Sini berarti misalkan kita membayar 50.000, karena yang perlu dibayar itu 49.464. Dia akan kembali sebagai 536 set. Nah, di sini dia akan di break untuk kembali. Setelah menampilkan kembali, dia akan di break, kemudian menuju ke sini, menuju ke proses menu lagi, yang mana ini sebagai validasi apakah Anda ingin berbelanja lagi atau tidak. Nah, jika iya, nanti dia akan kelempar ke GoTo, melakukan perintah GoTo, kelempar ke statement ulang, yang mana ulang tadi itu ada di atas sini. Dia akan mengulangi program dari awal lagi dengan data mulai dari awal juga. Kemudian jika kita mengisikan T kecil atau T besar sama saja. Ini maksudnya ulang sama dengan T, terus ini operand logika untuk OR, yang mana berarti jika yang kiri itu teroperasi, kita mengisi yang kiri, yang kanan akan terabaikan.
dia akan menuju ke goto perintah selesai, yang mana nanti di sini baris ke 115, yang dia akan membersihkan layar sekali lagi, kemudian menampilkan terima kasih telah berbelanja di toko kopi. Jika kita enter, nah terima kasih. Kemudian program akan berakhir karena di sini terdapat return zero. Nilai program akan dikembalikan ke nilai 0, jadi otomatis program akan berakhir. Ya, sekian itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.